Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yaitu Ajax, jQuery, dan JSON. Berikut ada nama anggota kelompok kami. Next. Yang pertama materi yang akan kita presentasikan adalah Ajax. Apa itu Ajax? Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML adalah teknik yang digunakan untuk membuat website yang dinamis. Artinya, website mampu mengupdate dan menampilkan data baru dari server tanpa perlu melakukan reload. Sesuai namanya, Ajax terdiri dari JavaScript dan XML yang bekerja secara bersama. JavaScript berfungsi mengelola konten website secara dinamis, sementara XML atau Extensible Markup Language digunakan untuk membuat dan membawa data dari server ke browser. Next. Lalu sejarah munculnya Ajax. Pada 1990-an, kebanyakan situs web masih didasari pada halaman HTML lengkap. Ketika pengguna melakukan suatu tindakan, maka website tersebut akan memuat ulang data dari server. Hal itu sangat tidak efisien dan memberatkan server karena memerlukan bandwidth yang besar. Tahun 1996, Microsoft melalui Internet Explorer memperkenalkan timeframe pada HTML yang berfungsi untuk memuat atau mengambil data secara asynchronously. Next. Lalu pada tahun 1998, Microsoft Outlook Web Access memulai pengembangan dari XML HTTP dan diluncurkan 1 tahun berikutnya pada Internet Explorer 5. Setelah itu banyak browser lain seperti Mozilla, Safari, dan Opera mulai mengadopsi hal tersebut sebagai JavaScript XHTML, JavaScript XML HTTP request. Istilah Ajax baru muncul pada tahun 2005 ketika James Garrett menulis artikel yang berjudul Ajax: A New Approach to Web Application dan mulai populer ketika Google mengimplementasikan Ajax pada Gmail dan Google Map milik mereka. Lalu ada fungsi Ajax secara umum adalah pertama adalah mengirim dan mengambil data dari server. Yang kedua, mengupdate tampilan website tanpa harus mereload. Dan ketiga, membuat website lebih cepat dan responsif. Kelebihan dan kekurangan Ajax dari segi kompatibilitas. Ajax dapat kompatibel dengan ASP.NET, J2EE, PHP, dan bahasa lainnya. Hampir semua browser populer sudah mendukung Ajax, serta yang paling disukai adalah dukungan JavaScript. Sekarang hampir semua browser modern mendukung Ajax. Minusnya, dikarenakan Ajax tergantung pada JavaScript, ketika Ajax diimplementasikan akan terjadi perbedaan antar browser. Inilah yang menjadi rintangan terutama ketika Ajax digunakan banyak browser. Serta jika ada browser yang tidak ada atau menonaktifkan JavaScript, maka Ajax tidak bisa berjalan. Lalu dari segi kelebihan dan kekurangan Ajax dari segi server. Ajax mengurangi beban server dan jaringan dikarenakan pada Ajax terdapat library Atlas yang merupakan kerangka kerja yang dapat mengintegrasikan perpustakaan pada sisi klien JavaScript. Hal tersebut membuat website memiliki hubungan lintas browser dan memperlihat API berorientasi objek yang dapat meminimalisir beban server dan jaringan saat memuat data. Minusnya, karena hal tersebut meningkatkan beban juga akan bertambah jika user bertambah. Beban server bertambah jika pengembang membuat pembaruan di setiap beberapa detik. Next. Kelebihan dan kekurangan Ajax dari segi user experience. Ajax menggunakan teknologi Ajax pada halaman web dapat meningkatkan pengalaman pengguna atau UX karena situs web tidak perlu berganti halaman. Ketika melakukan suatu tindakan tersebut membuat seperti lebih cepat dan mudah digunakan. Minusnya diperlukan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan suatu situs web menggunakan Ajax.
karena pengembang tentu akan memisahkan banyak kode JavaScript ke situs web yang dibuat, apalagi proses debug JavaScript yang cukup sulit. Lalu selanjutnya ada cara kerja Ajax. Cara kerja Ajax secara umum pada website. Yang pertama, browser akan memanggil Ajax JavaScript untuk mengaktifkan XML HTTP request dan mengirimkan HTTP request ke server. Lalu kedua, XML HTTP request dibuat untuk proses pertukaran data di server secara asinkron. Lalu selanjutnya, server menerima, memproses, dan mengirimkan data kembali ke browser. Yang keempat, browser menerima data tersebut dan langsung ditampilkan di halaman website tanpa perlu mereload atau membuat halaman baru. Next. Contoh penggunaan Ajax secara sederhana. Yang pertama, seperti kita lihat dalam contoh, yaitu bisa digunakan dalam rating. Ada fitur rating di Google Business. Menggunakan Ajax karena saat user memberikan rating website tersebut langsung mengupdate jumlahnya. Website tersebut langsung mengupdate jumlahnya tanpa mereload atau mengubah tampilan halaman web. Lalu selanjutnya pada contoh penggunaan Ajax pada Google Search Suggestion. Dengan menggunakan Ajax ketika mengetikkan keyword di browser, maka cukup mengetikkan beberapa kata lalu browser akan memberikan rekomendasi terbaik secara cepat tanpa menunggu waktu lama atau berpindah halaman. Lalu next. Lalu fitur live chat. Fitur live chat ini biasanya digunakan user untuk meyakinkan dirinya tentang produk yang website itu tawarkan. Maka user bisa bertanya pada live chat dan dibalas dengan bot website. Dengan adanya Ajax, fitur chat di website bisa terus digunakan dengan nyaman, apalagi kalau performa website optimal. Proses chat bisa jadi lebih cepat. Next. Terus selanjutnya sintaks sederhana Ajax. Contoh kode sederhana menggunakan Ajax. Bisa dilihat tersebut ada function load content. Yang pertama itu membuat objek Ajax yaitu XHR, membuat itu HTML request. Lalu selanjutnya mendefinisikan sumber server yang dimana pada kali ini pada sintak ini menggunakan server petani kode. Lalu terdapat sebuah fungsi. Lalu di bawahnya fungsi menekan tombol, di mana kita akan get dapat URL dari URL tersebut. Source code diambil dari petani kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ibnu. Saya ingin melanjutkan presentasi tentang turunan dari JavaScript atau bagian-bagian dari JavaScript yaitu JSON. Untuk melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, JSON apa itu JSON? Nah, JSON ini adalah JavaScript Object Notation. Itu adalah format data yang biasa digunakan untuk pertukaran data atau data interchange. Nah, ini diperkenalkan sejak sintaks ECMA 262 edisi ketiga pada Desember 1999. Nah, meskipun JSON ini sintaks atau bagian dari JavaScript, itu bisa digunakan oleh bahasa pemrograman lain selain JavaScript seperti C++, Java, Ruby, Python, PHP, dan sebagainya menggunakan JSON parser. Nah, biasanya mereka sudah menyediakan library untuk memparsing data-data dari JSON ini. Nah, ini kayak semacam kesepakatan ya, untuk jika ada data atau apapun dari dalam bentuk API, itu harus menggunakan JSON agar bisa dibaca oleh format lain. Dalam artian di sini dukungan dari bahasa pemrograman lain. Nah, ini sejarah dari JSON. Nanti kan JSON itu ada dari 1999 ya, tapi JSON ini dipopulerkan oleh Douglas Crockford pada tahun 2001. Nah, pada tahun 2005 itu JSON itu digunakan sebagai data interchange atau pertukaran data oleh web service milik Yahoo.
Nah, kemudian penggunanya itu luas, hingga Google menggunakan untuk data web protokol mereka. Nah, hingga saat ini penggunaan JSON ini semakin luas ya, untuk API, untuk database bahkan. Nah, meskipun sintaks yang mirip seperti notasi objek pada JavaScript, itu ada beberapa aturan agar JSON kita itu valid dan memenuhi standar. Nah, aturan sintaks standar ini itu diatur pada web json.org. Nah, sedangkan untuk mengecek apakah valid atau tidaknya menggunakan JSON itu menggunakan JSON lint, ada webnya. Nah, JSON dasarnya JSON itu terdiri dari dua struktur yang utama, yaitu pair dan itu berbentuk pair antara key dan value. Nah, value di sini biasanya berupa objek, record, struct, dictionary, hash table, key list, dan associative array. Agar valid, key ini harus berupa string. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini objeknya ini dimulai ya. Nah, ini ada objek. Nah, ini ada objek berisi objek lagi. Detail ini juga objek. Nah, kayak detail ini kan formatnya string ya. Tapi kalau di JavaScript objek yang biasa di dalam JavaScript, ini sah-sah aja kalau nggak pakai tanda petik dalam artian sebuah variabel. Nah, tapi kalau untuk JSON, dia ini harus seperti string bentuknya. Kalau nggak gitu, dia nggak mau. Nah, dalamnya ini bisa array juga. Nah, seperti ini ya. Ini kan objek objek untuk detail ini berakhir ya di sini. Nah, di sini dimulai objek baru lagi. Objeknya itu bisa array. Nah, array ini objeknya bisa isi objek lagi. Jadi bisa bertumpuk-tumpuk. Nah, di sini ada di mana saja JSON digunakan. Nah, yang pertama itu dokumen pada MongoDB dan PostDB. Nah, ini contohnya pada MongoDB yang digunakan. Ini kan ada ID. ID-nya berupa 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 semacam objek. Kemudian isinya lagi ada nama, misalnya nama ini. Ini bentuknya JSON. Penggunaan MongoDB juga menggunakan fungsi-fungsi JavaScript untuk insert atau delete-nya. Nah, kemudian di sini ada pada data dari server atau API yang hasilnya tampil pada web melalui XML HTTP request. Nah, meskipun namanya ininya XML ya fungsinya, tapi dia itu bisa menerima JSON juga karena XML ini itu pendahulu JSON ya. Nah, tapi penggunaan XML ini udah agak jarang dan tergantikan oleh JSON. MDN juga menyarankan untuk tidak menggunakan fungsi ini lagi sebenarnya. Jadi istilahnya itu deprecated. Nah, ini contohnya. Ini dari JSON yang sudah diparse menjadi dalam bentuk array. Seperti ini. Nah, kemudian JSON ini digunakan pada konfigurasi modul dari Node.js. Nah, di sini kan misalnya kalau kita menginit npm ya, Node Package Module, nanti secara otomatis digenerate semacam ini. Ada nama file, ada nama project-nya apa, terus versinya berapa, dependensi yang digunakan apa, misalnya di sini ada JS, JS, npm yang sudah diinstal. Jadi dikonfigur menggunakan JSON. Nah, kemudian format tampilan data RESTful API pada Postman atau Insomnia. Nah, ini buat ngecek apakah IP kita berhasil atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat ini bentuknya formatnya JSON juga. Menggunakan fungsi get. Jadi dia menerima dalam bentuk JSON. Oh, ini ada tipe. Nah, perbandingan JSON dengan XML. Ini salah. Baru notice. Nah, mereka itu punya fungsi yang sama. Dalam lingkungan pengembangan, dalam lingkungan pengembangan, XML itu masih biasa digunakan pada development aplikasi Android atau Java, sedangkan JSON itu umumnya digunakan untuk pengembangan web browser. Nah, sintaks XML itu lebih banyak atau lebih verbose dari JSON. JSON itu lebih ringkas sehingga memiliki performa yang lebih sehingga JSON ini punya performa yang lebih unggul dan lebih cepat pada saat diparsing. Akan tetapi XML itu lebih aman
JSON kurang aman mengingat adanya kasus yang mana JSON injection yang mana itu dengan mudah memanipulasi isi data dari JSON. Yang dalam hal ini ya XML itu lebih ribet untuk dimanipulasi. Kita butuh lebih banyak sintaks untuk menulis XML yang pada akhirnya memiliki fungsi yang sama seperti JSON. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya ya. Ini kan ini ibarat kata key, ini key. Ini key-nya, ini key-nya. Nah, terus ini isinya. Isi dari key dari name ini agak susah juga menjelaskannya. Tapi intinya itu sama. Nah, ini kan key-nya minfo, ini key info. Punya isi, punya value, value-nya itu berupa key lagi. Nah, sampai pada name, ini key name. Name-nya ini punya value string. Punya value string, yaitu JavaScript. Nah, di sini sama kan. Ini key lagi, key, buka key, tutup key. Tapi kalau di JSON nggak perlu begitu. Dia menggunakan huruf awal atau koma untuk mengakhiri pendefinisiannya. Nah, ini didapat dari sumbernya ini. Nah, kemudian ada variasi lain dari JSON. Yang pertama itu ada binary JSON. Nah, ini biasanya digunakan pada dokumen MongoDB. Nah, penggunaannya itu sama kayak JSON. Tapi JSON itu kan mudah dibaca manusia. JSON lebih mudah dibaca oleh mesin karena bahasa mesin itu membaca dengan format binary. Nah, inilah alasan kenapa JSON lebih cepat diparse dan diproses oleh mesin sehingga meningkatkan performa pada database MongoDB. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini kan ada hello, key-nya hello, value-nya word. Nah, ini total dokumen size-nya 16, ini type-nya string. Nah, ini field name. Dalam artian ini key-nya, kemudian ini field value-nya. Nah, di sini bisa kita lihat word. Nah, ini untuk mengakhiri end of object, mengakhiri pendefinisiannya. Berarti cukup sampai di sini. Ini adalah value dari si hello ini. Nah, ini didapat dari sumbernya, yaitu MongoDB. Nah, yang kemudian itu ada JSON-P. Nah, ini biasa digunakan untuk mengatasi permasalahan request data lintas domain, yang mana XML, HTTP request itu tidak dapat mengambilnya, tidak dapat melakukan fungsi get lah. Nah, ini karena CORS policy. Nah, terus sintaksnya ini mirip JSON. Hanya saja orang-orang biasanya menaruhnya itu di server seperti PHP atau Node.js. Nah, dari script server ini dihubungkan dengan JavaScript. Tapi permasalahannya, tidak semua web atau API itu mendukung JSON-P. Ini terkait soal isu keamanan, CORS policy tadi. Nah, biasanya orang-orang itu ngakali CORS ini biasanya di forum-forum itu dikasih saran semacam driver atau plugin atau layanan proxy dari pihak ketiga yang bisa apa ya menghubungkan antara domain satu dengan domain yang lainnya. Nah, ini contoh permasalahannya ya. Nah, ini masalah CORS dari misalnya nih, ini saya buat ketika membuat MongoDB, tapi tanpa menggunakan driver yang disediakan. Jadi dia itu akses datanya itu secara sembarangan tanpa apa ya, tanpa dependensi dari Node.js atau driver yang disediakan oleh MongoDB-nya. Nah, di sini dia tuh method get-nya dianggap diterima, tapi kita nggak bisa ngambil karena dibatasi oleh ini course policy ini tadi. Nah, bisa kita lihat ya di sini kan hanya ini XML HTTP request tanpa adanya
apa perubahan dari header atau apapun, hanya sebatas Ajax kosongan mencoba mengakses file yang mengakses apa ya, bukan file ya, apa mengconnect database tanpa driver atau plugin yang sudah disediakan. Ya sehingga seperti ini. Ini alasannya karena keamanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya adalah jQuery. Pendahuluan jQuery. jQuery adalah sebuah library JavaScript yang sangat kecil, cepat, dan penuh dengan fitur, dengan moto write less do more. jQuery membuat perpindahan dan manipulasi dokumen, event handling, animation, dan Ajax jadi lebih mudah. Fungsi utama jQuery ini adalah mempermudah penggunaan JavaScript dengan cara memperpendek atau menyingkat perintah panjang yang seharusnya memerlukan beberapa line menjadi sebuah metode baru yang dapat dipanggil dengan satu baris kode atau satu line. Selain itu, jQuery juga mempermudah hal-hal rumit seperti memanggil Ajax dan manipulasi DOM. Sejarah jQuery. John Resig merupakan otak di balik jQuery. Karyanya ini pertama kali diumumkan di New York Barcamp pada awal tahun 2006. Di situs webnya, dia mencatat ia menciptakan jQuery karena tidak puas dengan library yang saat itu tersedia dan merasa bahwa seharusnya framework tersebut bisa jauh lebih baik dengan mengurangi syntactic fluff dan menambahkan kontrol khusus untuk tindakan-tindakan yang bersifat umum. Kemudian, para pengembang datang untuk membantu menyempurnakan library ini, dan akhirnya menghasilkan rilisan stabil pertama dari jQuery, yaitu versi 1.0 pada tanggal 2006. Sejak itu, jQuery telah berkembang ke versi 1.7.1 dan telah mempunyai plugin yang banyak. Sebuah plugin adalah ekstensi dari jQuery yang bukan bagian dari library inti. Kelebihan dan kekurangan jQuery. Kelebihannya yaitu 1. Dapat berinteraksi baik dengan berbagai macam tipe bahasa pemrograman lain seperti C dan HTML. Kedua, mendukung berbagai macam plugin. Yang ketiga, mempermudah pembuatan animasi dan efek-efek lain. Kekurangannya yaitu 1. Perangkat lunak open source, jadi kadang mempunyai beberapa masalah. Yang kedua, karena open source, maka sudah banyak versi jQuery yang tersedia, dan beberapa versi tidak kompatibel satu sama lain. Yang ketiga, jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin saja menimbulkan sebuah permasalahan di kemudian hari. Cara menambahkan jQuery pada website. Ada dua cara menambahkan jQuery pada website kita, yaitu yang pertama, download jQuery library. Cara pertama adalah dengan mendownload library dari situs jQuery.com. Setelah mendownload filenya, jadikan file library jQuery satu folder dengan file JavaScript. Kemudian pada section head di HTML, tambahkan script src atau source sama dengan petik nama file .js, biasanya ekstensinya itu JS, kemudian garis miring script. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Head, kemudian ada script source jQuery garis 3.5.1.min.js, kemudian garis miring script. Cara kedua adalah menggunakan CDN. CDN atau Content Delivery Network. Salah satu penyedia layanan CDN jQuery adalah Google, dan cara menggunakannya adalah sebagian berikut. Jika yang tadi kita memberikan source file library jQuery, jika menggunakan CDN, kita menyertakan source CDN-nya, yaitu https ajak.google-ajax/libs/jQuery/3.1/jQuery.min.js. Sintak jQuery. Sintak jQuery selalu diawali dengan simbol $, yang berfungsi untuk mendefinisikan atau mengakses jQuery. Sintak basicnya adalah $, kemudian selektor, dipisahkan dengan titik action, kurung buka, kurung tutup. Misalnya adalah $, kurung petik P, kemudian titik height, kurung buka, kurung tutup.
Ini berfungsi untuk menyembunyikan semua P atau paragraf. Perbandingan jQuery dengan JavaScript. Misalnya kita ingin menulis kata hello world pada paragraf dengan ID test, maka jika menggunakan JavaScript, sebagian berikut: dokumen.get element by ID dalam kurung petik test titik inner HTML sama dengan petik hello world semikolon. Jika menggunakan jQuery, maka kita tinggal $, kemudian dalam kurung petik pagar test, jadi penggunaannya ini mirip dengan CSS, kemudian titik HTML, lalu dalam kurung petik hello world semikolon. Dokumen ready event. Pada jQuery ada sebuah perintah yang berfungsi untuk mencegah jQuery berjalan sebelum file atau dokumen selesai dimuat. Perintah tersebut adalah ready. Sintaknya adalah $, kemudian dokumennya, titik ready, kemudian function. Dalam function ini kita masukkan metode yang ingin digunakan. Kode di atas berguna untuk mencegah error, seperti gagal mendapatkan ukuran gambar karena gambar belum di-load, sehingga akhirnya gambar tersebut tidak dapat di-resize. jQuery selector. Selektor membuat kita dapat memilih elemen mana yang mau dirubah. Selektor dapat berupa nama, ID, kelas, tipe, atribut, dan masih banyak lagi. Selektor jQuery mirip dengan selektor CSS, dan ada beberapa tambahan dari library jQuery. Misalnya kita ingin memilih ID, maka $ dalam kurung pagar ID-nya apa. Untuk semua elemen, $ dalam kurung petik elemennya. Untuk kelas, $, kemudian kurung petik titik kelas. jQuery event. Event adalah sebuah peristiwa yang terjadi jika user melakukan sebuah tindakan, misalnya mengklik sebuah gambar, kemudian gambarnya membesar. Sintaks sederhana untuk menggunakan event pada jQuery adalah $, kemudian kurung petik selektornya apa, kemudian titik trigger event, lalu function. Dalam function itu perubahannya apa? Misalnya $, kemudian dalam kurung petik P, ini selektornya, kemudian double klik. Jadi jika paragraf itu di double klik, maka this hide. Paragraf yang diklik akan di hide. jQuery Ajax. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Ajax adalah metode memperbarui data website tanpa perlu reload website. Sedangkan jQuery adalah library yang berfungsi menyingkat JavaScript. jQuery ternyata juga menyediakan beberapa metode untuk menggunakan Ajax, sehingga penulisan skrip Ajax menjadi lebih simpel dan pendek. jQuery Ajax load. Fungsi load pada jQuery lebih simpel, tapi outputnya sama seperti menggunakan Ajax seperti biasanya. Fungsi load berfungsi untuk memuat data dari server dan menaruh data tersebut pada elemen yang dipilih. Sintaknya yaitu $selector, kemudian titik load dalam kurung URL. URL ini link data yang mau dimuat, kemudian data adalah pilihan parameter data yang mau di load, ini opsional, kemudian callback adalah parameter yang memilih fungsi mana yang dimuat setelah metode load selesai, ini juga opsional. Kemudian ada jQuery Ajax get. Fungsi $.get adalah untuk meminta data dari sebuah server menggunakan HTTP GET. Sintaknya adalah $.get, kemudian kurung URL, callback, jQuery Ajax post. Fungsi $post adalah untuk mengirim data untuk diproses pada source lain menggunakan HTTP post request. Sintaknya adalah $.post, kemudian dalam kurung URL, data, callback, kemudian semikolon. Sebenarnya masih banyak fungsi Ajax lain yang dapat dipanggil menggunakan jQuery, tapi 3 tersebut adalah contohnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini referensinya.